Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi selalu sehat ya. Sebelum kita melanjutkan agenda tutorial praktikum dan simulasi data ya, praktikum analisis farmasisdian padat dan kosmetik, mari kita berdoa agar pertemuan kita pada hari ini diberkahi dan dilancarkan nanti sampai pelaksanaan praktikumnya ya dan pembuatan laporannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik mahasiswa sekalian ya, kali ini kita akan melakukan kegiatan tutorial dan juga simulasi data ya sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan praktikum langsung di laboratorium. Ya, harapannya melalui kegiatan tutorial dan simulasi data ini, mahasiswa akan lebih siap ya untuk melaksanakan kegiatan praktikum secara langsung di laboratorium. Sehingga saya harapkan bisa dilaksanakan dengan baik ya arahan-arahan yang akan diberikan pada kegiatan tutorial dan nanti juga akan diberikan simulasi data sebagai latihan ya. Dan bisa diperhatikan cara kerja tahapan-tahapan yang akan dijelaskan karena ini juga merupakan gambaran yang akan kita kerjakan di laboratorium nanti ya. Ya, ini adalah beberapa topik yang sudah dijelaskan sebelumnya saat asistensi dan yang akan kita lakukan ya khususnya praktikum topik dengan saya kali ini kita akan laksanakan salah satu ya topik yaitu penetapan kadar tablet vitamin C dengan metode HPLC ya. Nah, sebelum kita melihat ya data simulasi maka kita brainstorming dulu sedikit ya, mereview sedikit terkait dengan pentingnya nanti menetapkan kadar, misalnya dalam satu sampel kita contohkan vitamin C ini ya, dengan metode HPLC. Dan tentunya kalian sudah mempelajari di mata kuliah sebelumnya terkait dengan instrumentasi analisis, ya salah satunya HPLC, komponennya apa saja, ya prinsipnya bagaimana ya. Dan ini adalah salah satu aplikasinya dalam penetapan kadar. Nah, ada hubungannya dengan mutu satu obat. Ya. Jadi mutu satu obat itu adalah semua unsur yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan, ya, keefektifan dan derajat diterimanya suatu produk obat. Jadi produk apapun ya, apalagi ini obat, tentunya harus dijamin mutunya ini ya. Nah, jadi ini mutu ya, kualitas produk ini penting. Ya, karena apa? Suatu obat yang memiliki mutu yang baik ya tentunya nanti ada korelasinya dengan efek terapeutik yang diharapkan. Ya, ketika obat tidak memiliki mutu ataupun kualitas yang baik ya, maka tentunya nanti efek terapeutik yang diharapkan bisa tidak didapatkan, bahkan bisa mendapatkan mudarat gitu ya. Nah, kita ingat kembali bahwa syarat suatu obat itu adalah tiga ya, safety, efficacy, quality. Nah, safety itu terkait keamanannya. Jadi diuji keamanannya, toksisitasnya ya. Kalau aman, maka obat itu mesti punya efikasi, khasiat ya, manjur. Nah, kemudian obat juga harus punya quality, punya karakteristik, bermutu. Nah, ini adalah salah satu jaminan ya untuk menjamin bahwa obat itu memenuhi persyaratan yaitu penetapan kadar. Ya, yang merupakan salah satu bagian dari mutu tersebut ya. Karena kadar ini ada hubungannya dengan efek terapi nanti. Kadar hubungannya dengan dosis ya. Ketika dosis yang pas maka akan memberikan efek yang diharapkan. Dosis berkurang akan subterapi ya. Bahkan subterapi atau tidak tidak bisa digunakan untuk kegiatan terapi ya, efek terapi. Atau bahkan bisa resistensi ketika subterapinya itu adalah antibiotik. Nah,
Ketika dosisnya tidak pas, ya frekuensi penggunaan jadi tidak pas, ya maka bisa menyebabkan kendala-kendala ataupun bahaya dari penggunaan obat. Ya. Kalau berlebihan, tentunya bisa overdosis, ya dan sebagainya. Maka ya sebagai salah satu jaminan, ya biasanya di dalam satu obat itu kan di industri farmasi tercantum vitamin C sekian ratus miligram. Nah, maka untuk memastikan kadar tersebut ya dengan penetapan kadar ini ya, quality control ya kalau di industri farmasi itu ya. Nah, salah satu sediaan yang sering dikonsumsi adalah vitamin C-nya. Jadi kita angkat di sini adalah sampelnya vitamin C. Dan salah satu bentuk sediaannya adalah tablet ya, mewakili sediaan padat ya. Nah, kemudian penetapan kadar ya, penentuan kadar ini dilakukan dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Di mana metode ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memisahkan, jadi sekaligus bisa memisahkan ya dari sampel yang berisi senyawa campuran. Ya, ini adalah salah satu keunggulan dari KCKT ya. Kemudian tujuan dari percobaan ini adalah penetapan kadar vitamin C pada tablet campuran dengan kromatografi cair kinerja tinggi ya. Nah, ini sebagai tinjauan ya, asam askorbat atau vitamin C bisa kita lihat rumus bangunnya ya. Kemudian ini adalah berat molekulnya, dan vitamin ini merupakan elemen yang penting ya, nutrisi yang penting bagi tubuh. Kalau kekurangan ya, avitaminosis ya, bisa menyebabkan suatu gangguan ataupun gejala penyakit tertentu bagi tubuh ya. Demikian juga tidak boleh berlebihan ya, jadi harus digunakan dalam takaran yang pas ya. Kemudian KCKT itu sendiri saya yakin sudah dipelajari di analisis instrumen sebelumnya ya, di mata kuliah sebelumnya. Namun ini hanya sekedar mereview saja ya, bahwa KCKT itu atau kadang juga disebut HPLC dengan bahasa asingnya ya. Nah, ini punya prinsip ya, bervariasi tergantung bentuk dan karakteristik ya fase diam. Nah, yang digunakan ya, serta jenis dari kemampuan fase gerak yang dipilih. Nah, jadi ada fase diam, ada fase gerak. Nah, fase gerak itu cairan, sehingga sampel dianalisis dengan KCKT harus cair atau bahan yang dilarutkan ya, karena fase geraknya itu cairan. Nah, metode KCKT ini ya metode yang sangat populer ya untuk menetapkan kadar senyawa ya, baik obat dalam bentuk sediaan ataupun juga dalam bentuk sampel hayati ya. Nah, dalam penelitian atau percobaan kali ini ya yang kita gunakan ini metode KCKT karena memiliki kelebihan. Ya, waktu analisisnya cepat ya, volume sampel yang diperlukan sedikit ya, kepekaannya tinggi. Kolom dapat digunakan kembali dan dapat dipakai untuk sampel organik maupun anorganik ya. Dan ini adalah gambaran alat dan bahan yang akan kita gunakan. Ya, silahkan bisa diperhatikan dengan baik ya, alat dan bahan yang digunakan. Perhatikan bagaimana karakteristik dari bahan ya. Sebelum bekerja dengan bahan-bahan ini, silahkan dipelajari dulu material safety data sheet-nya ya, MSDS-nya. Kemudian alat diingat-ingat kembali mana alat yang digunakan untuk kepentingan kualitatif, kepentingan kuantitatif ya. Dan juga diperhatikan betul bagaimana nanti cara bekerja di laboratorium, membaca skala dan sebagainya ya, karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil pengukuran nantinya ya. Salah satunya adalah keterampilan ya dari operator itu sendiri ya, untuk mengurangi gangguan human error ya. Nah, ini adalah cara kerja yang harus diperhatikan dengan baik, yang sekaligus juga memberikan gambaran kira-kira kondisi di praktikum nanti seperti ini gitu ya. Namun sebelumnya kita berikan dulu simulasi data yang akan kalian hitung, yang akan kalian bahas ya, yang akan dikerjakan ya sebagai syarat untuk masuk ke laboratorium. Silakan nanti laporan ini bisa ditulis di kertas folio bergaris ataupun HVS, silahkan nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom sebelum pelaksanaan praktikum ya.
Nah, ini adalah kondisi kromatografi. Nanti kita sama-sama bersama dengan laboran ya akan melihat langsung ya bagaimana menyeting ataupun menggunakan alat ini ya untuk kepentingan analisis. Nah, ini yang digunakan kondisi kromatografinya adalah KCKT fase terbalik. Ingat-ingat lagi, ada KCKT reverse phase ya ataupun normal phase. Nah, ini adalah fase terbalik. Nah, karena yang digunakan fase diamnya adalah non-polar ya. Sementara fase geraknya polar. Maka dia masuk ke KCKT fase terbalik. Nah, ini kita lihat berdasarkan referensi untuk percobaan ini berdasarkan penelitian dari peneliti terdahulu ya. Maka spesifikasi kondisi kromatografinya diatur sedemikian rupa. Nah, sebenarnya untuk menetapkan ini melalui satu proses yang panjang juga ya, dengan optimasi kondisi kromatografi. Nah, ini kita langsung saja menggunakan hasil percobaan peneliti sebelumnya untuk kegiatan praktikum ini, detektor yang digunakan dengan panjang gelombang 265 nanometer ya. Nah, ini tentunya panjang gelombang maksimum yang digunakan ya. Laju alirnya juga di set nanti 1 ml per menit. Ini juga hasil optimasi tentunya ya. Kolom fase diam yang digunakan adalah C18 atau ODS. Nah, nanti dengan injeksi sejumlah 20 mikroliter dan fase gerak yang digunakan metanol aquabides. Nah, tentunya untuk fase gerak ini juga melalui optimasi ya. Nah, pilihan kombinasinya, kemudian pilihan perbandingannya ya. Ini juga hasil optimasi. Nah, yang kita gunakan nanti kita coba di lab adalah fase gerak ini ya dengan perbandingan ini. Oke, metanol dan aquabides. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuatan larutan baku pembanding vitamin C. Nah, caranya ini perhatikan betul ya berapa yang diambil, berapa yang volumenya nanti dibuat berapa. Ini untuk kalian melakukan perhitungan nanti. Buktikan ya, dihitung ya. Bagaimana pembuatan larutan-larutan yang dijelaskan di cara kerja ini ya. Nah, pertama vitamin C ditimbang sebanyak 10 mg. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur. Nah, ini juga diingat-ingat, nimbang pakai apa, ya memipet pakai apa, alat yang digunakan, ya yang kepentingan kuantitatif diperhatikan kembali ya. Kemudian dilarutkan dengan aquabides sampai tanda batas sehingga didapat konsentrasi 100 ppm. Nah, silakan nanti bisa dihitung bagaimana bisa didapatkan konsentrasi ini dengan cara kerja ini ya. Nah, kemudian jadi ini kita bikin induknya ya. Bikin larutan induk. Nah, dari larutan induk ini nanti kita akan buat seri konsentrasi ya selanjutnya. Nah, sehingga pada tahapan selanjutnya adalah pembuatan kurva baku ataupun kurva kalibrasi dengan seri konsentrasi ini. Nah, larutan vitamin C yang sudah dibuat tadi 100 ppm itu dipipet dalam labu ukur 10 ml, dipipet masing-masing sejumlah ini ya 0,2 sampai 1,2 ml ya, kemudian sehingga didapat 2, 4, 6, 8, 10 dan 12 ppm. Ya, intinya nanti silahkan bisa dihitung kembali ya bagaimana sehingga didapatkan konsentrasi ini. Silahkan bisa dihitung kembali ya, dibuktikan hitungannya bagaimana proses perhitungannya ya dijabarkan sehingga didapatkan konsentrasi tersebut, volume yang diambil sekian, yang dibuat sekian mili ya. Nah, selanjutnya ditambahkan asam oksalat. Nah, tadi kan ini dipipet ya larutan induk tadi yang sudah dibuat dalam larutan aquades ya. Kemudian ditambahkan asam oksalat. Jadi untuk mengencerkannya ini, nah ini kan adalah diencerkan kembali ya dari sampel yang tadi dibuat seri konsentrasi dari larutan induk ini, tapi ditambahkannya dengan asam oksalat. Nanti kalian bisa bahas ya, apa kira-kira fungsi asam oksalat digunakan untuk menjadi pelarut ya dalam membuat seri konsentrasi ini ya. Silakan nanti bisa dibahas di pembahasan. Nah, ini yang digunakan asam oksalat ya, kurang lebih dia 0,4% ya. Asam oksalat 0,4%.
kemudian sampai tanda batas. Nah, dihomogenkan, kemudian juga disaring. Jadi ini dilakukan preparasi sampel, ada penyaringan ya. Dengan penyaring dengan 0,5 mikrometer ya. Jadi saringan yang sangat halus ya. Nah, ini tentunya untuk menjaga kolom ya. Karena nanti ketika partikel-partikel larutan terlalu besar ya, akan bisa menyumbat kolom ya. Nah, nanti setelah dipreparasi ya, disaring, kemudian ada juga pelarut-pelarut yang digunakan itu sudah di-degassing ya, untuk menghilangkan gas yang ada ya. Kemudian diinjeksikan nanti. Diinjeksikan ke alat KCKT untuk didapatkan luas area. Selain luas area, juga kalian bisa lihat nanti waktu retensi. Retention time. Silakan bisa dicari nanti secara teoritis berapa waktu retensi dari vitamin C. Nah, sehingga itu bisa digunakan untuk kualitatif ya. Kalau misalnya di menit sekian muncul peak, ya maka itu senyawa apa gitu ya. Kemudian luas area ini bisa digunakan untuk kuantitatif menghitung kadar nantinya. Nah, kemudian tentunya ya dari seri konsentrasi ini tadi bisa dibuat kurva baku ya, didapatkan nantinya regresi linear Y sama dengan Px plus A ya, dan lihat nilai korelasinya. Nah, silakan nanti bisa dihitung juga ya dengan kalkulatornya masing-masing sehingga didapatkan regresi linear. Nanti kita akan munculkan simulasi datanya. Selanjutnya adalah yang keempat ya, penetapan kadar sampel tablet vitamin C. Nah, jadi 20 tablet vitamin C ditimbang untuk mengetahui bobot totalnya. Jadi sebelum dilakukan penetapan kadar ya, tablet ini dilakukan uji keseragaman bobotnya ya, ditimbang 20, kemudian dihitung berapa bobot totalnya ya. Kemudian nanti juga bisa dirata-ratakan sehingga didapat berapa bobot per tabletnya. Ya, untuk mengetahui nanti bobot per tabletnya yang bisa digunakan untuk perhitungan ya. Nah, kemudian tablet tersebut digerus ya menggunakan mortir, diambil 10 mg vitamin C, dilarutkan dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan asam oksalat sampai tanda batas. Jadi sama digunakan asam oksalat juga ya. Nah, nanti silahkan bisa dihitung ini ya. Nah, ini adalah yang digunakan berapa miligram ya, volume sampelnya berapa. Kemudian dipipet 5 ml. Nah, dari larutan yang sudah dibuat tadi dipipet 5 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, ditambahkan asam oksalat. Jadi ini ada suatu proses pengenceran. Nah, nanti dihitung nih berapa kali pengencerannya ya. Nah, selanjutnya disaring seperti tadi juga ada disaring ya, di-degassing juga ya. Nah, diinjeksikan ke KCKT dengan fase geraknya sama seperti yang disampaikan tadi ya, metanol alkobides dengan perbandingan sekian. Ini adalah hasil penelitian sebelumnya ya, bisa kita ikut. Nah, selanjutnya ini adalah reminder ya bahwa mahasiswa silahkan untuk menghitung, menjabarkan perhitungan dari proses pembuatan larutan-larutan tadi. Larutan baku, larutan sampel, termasuk pengencerannya, silahkan bisa dihitung ya. Nah, kemudian hasil. Nah, hasil nanti di praktikum bisa dilihat bagaimana penampilan dari kromatogramnya, waktu retensinya ya. Namun berdasarkan penelitian sebelumnya, waktu retensi yang didapat larutan standar vitamin C itu ada menit kedua. Berarti kalau nanti muncul peak di menit kedua, berarti itu menandakan peak yang muncul peak vitamin C ya. Di menit yang lain ya berarti bisa senyawa yang lain ya. Nah, kemudian tentunya kan dia akan terpisah ya berdasarkan tingkat kepolarannya itu dalam waktu-waktu yang berbeda. Ya, bisa diingat-ingat kembali ya. Kalau larut fase diamnya non-polar, fase geraknya polar ya. Berarti yang akan terpisah terlebih dahulu adalah yang polar karena sesuai dengan fase geraknya. Nah, maka senyawa yang lebih polar akan muncul duluan, di peak duluan ya. Berarti waktu retensi juga lebih duluan ya.
Nah, waktu retensi itu waktu yang dibutuhkan sampel mulai dari masuk sampai sampel itu kadar apa keluar ya. Sampelnya itu keluar ya dari kolom, kemudian dideteksi oleh detektor sebagai puncak maksimum dalam suatu kromatogram. Nah, itulah waktu retensi. Waktu awal masuk sampai dia muncul puncak di kromatogram, itu waktu retensi. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari penelitian sebelumnya ya, muncul puncak di menit sekitar 2 menitan ya, di sekitar 2 menitan ini. Oke. Kemudian luas areanya. Jadi selain waktu retensi, bisa secara kualitatif melihat itu senyawa apa, bisa juga parameter penting dari KCKT adalah luas area. Dari luas area itu bisa diperoleh nanti persamaan regresi. Jadi kalau di spektro kalian akan dapat absorbansi ya. Kalau di KCKT kalian akan dapat luas area. Nah, nanti di mana X itu merupakan konsentrasi vitamin C dan Y itu adalah luas area. Nah, sehingga nanti bisa dihitung ya dari persamaan regresi linier, sehingga nanti berapa konsentrasi sampel, maka masukkanlah luas area sampelnya, yaitu Y ke dalam regresi linier, maka akan didapatkan X-nya berapa, dan untuk menghitung kadarnya bisa dihitung lebih lanjut ya, mempertimbangkan berapa faktor pengencerannya, volume sampel, ya, berat sampel, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, kita akan lihat, kalian harus hitung ya nanti bagaimana kurva bakunya ya. Bagaimana kurva baku, ya digambarkan ya. Kemudian dihitung ya dengan kalkulator masing-masing. Kemudian ini adalah simulasi data ya. Ini adalah simulasi untuk kalian hitung dan kalian kerjakan dan dibahas nantinya. Tabel nilai luas area vitamin C dengan berbagai konsentrasi pada panjang gelombang 264 nanometer. Ini adalah konsentrasi dalam ppm dan ini adalah luas areanya ya. Nah, kemudian silakan nanti bisa dihitung sampai mendapatkan regresi linier dan seterusnya ya. Dan selanjutnya bisa diisi tabel-tabel ini ya, penetapan kadar, dan juga silakan dihitung, diingat-ingat lagi bagaimana cara menghitungnya ya. Ini sudah dibuatkan tabel. Nanti silakan dari luas area sampel yang diukur 3 kali ini bisa dihitung berapa konsentrasi dalam ppm-nya ya dengan memasukkan ke regresi linier. Kemudian berapa kadarnya dalam miligram. Silahkan bisa dihitung dengan mempertimbangkan volume sampel ya, kemudian faktor pengenceran dan sebagainya. Kemudian ini rata-rata miligram dari kadar 3 kali pengulangan tadi. Selanjutnya bisa dihitung kadar dalam persen. Silakan bagaimana cara menghitungnya diingat-ingat kembali ya. Dan hitung kadar miligram per tabletnya. Jadi dibandingkan juga ya dengan berapa bobot tablet rata-rata ya. Nah, silakan nanti bisa diingat-ingat ya, bisa dicari bagaimana cara menghitung dan dijabarkan perhitungannya dan tabelnya diisi. Nah, selanjutnya, ya ini reminder saja bahwa kalian harus menjabarkan perhitungan penetapan kadar itu ya secara detail sehingga bisa mengisi tabel-tabel tadi ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk dibahas dengan mendalam, ya didukung referensi-referensi, alasan penggunaan, ya kemudian bahaslah semua segala sesuatunya itu, waktu retensi, luas area, ya kemudian fase gerak, dan sebagainya lah dibahas dengan komprehensif dan bisa merujuk ke literatur-literatur. Jangan lupa untuk merujuk ya, jurnal-jurnal ya, dibuat citasinya dan sebagainya. Bahas yang komprehensif. Kemudian ini sebagai syarat untuk ikut praktikum di laboratorium ya, diselesaikan laporannya dalam kertas folio bergaris ataupun HVS, nanti bisa difoto dikirimkan ke Google Classroom ya. Nah, selanjutnya simpulkan dan juga jangan lupa daftar pustakanya. Ya, mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya untuk pelaksanaan
praktikum yang kita awali dari tutorial dan simulasi data, sehingga harapannya bisa membantu mahasiswa mendapatkan gambaran. Dan laksanakan dengan baik arahan yang diberikan tadi, ya, sebagai salah satu rangkaian kegiatan praktikum, ya. Oke, terima kasih atas perhatian yang diberikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan laporan, dan jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan deadline yang diberikan di Google Classroom, dan pelajari dengan baik langkah-langkah kerja tersebut sehingga nanti di laboratorium sudah siap ya dengan apa yang harus dikerjakan. Nah, untuk lembar kerja saat di laboratorium, nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.